Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin serundeng kelapa pedas manis ya teman-teman. Dan ini cocok sekali untuk ide jualan juga, karena ada sebagian restoran yang menyajikan sebuah olahan yang menggunakan serundeng. Misalnya kayak restoran Padang ada menu ayam serundeng juga ya teman-teman, atau bahkan hanya buat topping di ayam serundeng. Yuk langsung aja dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Diantaranya ada kelapa, ini 1 buah ya teman-teman. Ini kupas kulit setengah tua, tidak terlalu tua tidak terlalu muda ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini ada bawang putih, ada kunyit, ada bawang merah, lengkuas, kemudian gula merah, dan ada cabai merah keriting, kemudian ada serai, dan ada daun jeruk, serta ada daun salam ya teman-teman. Untuk yang digiling nanti adalah cabai, bawang putih, kunyit, dan bawang merah, serta lengkuas. Makanya saya pilih lengkuasnya yang muda ya teman-teman. Bumbu yang lain ada ketumbar, penyedap rasa, kemudian garam, dan di sini ada gula pasir ya teman-teman. Kemudian semua bumbu ini yang tadi saya sebutkan akan saya giling menggunakan blender seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman sanggup boleh diulek menggunakan ulekan ya, tapi saya akan pilih digiling untuk mempercepat waktu aja ya teman-teman, supaya cepat dan supaya tidak capek lah ya teman-teman ya. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus cari yang sulit ya. Ini saya akan blender. Sebelumnya nanti saya akan tambahkan sedikit air ya teman-teman untuk mempermudah menghaluskannya. Kemudian saya akan siapkan di sini kuali dan sedikit minyak. Ini minyaknya bekas goreng bawang merah ya teman-teman. Dan saya akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Ini menggunakan api sedang aja ya teman-teman, tidak usah terlalu besar supaya dasar kualinya tidak gosong. Nah ini sudah seperti ini, sudah harum ini ya teman-teman. Jika ini nanti dikonsumsi untuk anak-anak ya sebaiknya jangan ditambahkan cabai ya teman-teman, supaya tidak pedas, atau mungkin boleh dipisahkan. Ada yang pakai cabai, ada yang tidak, kalau memang mau membuat suatu menu yang anak-anak bisa makan ya. Jadi disesuaikan aja dengan keadaan di keluarga teman-teman. Kalau memang ada anak-anak ya jangan pedas. Untuk bikin serundeng ini teman-teman tuh harus sabar ya untuk menghasilkan yang serundeng yang bagus. Kemudian saya akan masukkan di sini 1 batang serainya, dan saya akan masukkan juga daun jeruk dan daun salamnya. Ini tadi daun salamnya sudah robek-robek ya teman-teman, dan daun jeruknya juga. Ini sudah harum banget dan sudah tidak ada kandungan airnya ya teman-teman. Jadi siap untuk ditambahkan gula merahnya. Ini gula merahnya tadi saya sudah sisir. Kemudian saya tambahkan penyedap rasa dan garam. Lalu saya tambahkan di sini untuk memantapkan rasa manisnya, saya tambahkan gula pasir ya. Kemudian saya tambahkan air sedikit aja, ini hanya untuk melarutkan gula dan bumbu yang lain ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk sampai gulanya menjadi larut dan mengkaramel ya teman-teman, seperti ini. Dalam proses ini kita siap-siap untuk memasukkan kelapa parutnya ya teman-teman. Ini saya masukkan kelapa parutnya. Ini tadi kelapa parutnya saya juga kukus terlebih dahulu ya teman-teman. Selain supaya awet juga karena tadi kelapanya itu bekas dari freezer. Nah ini
aduk-aduk. Dalam proses ini gunakan api kecil ya teman-teman, kecil cenderung sedang ya, karena ini manis jadi dia mungkin akan mudah atau bahkan pasti lebih mudah gosong jika menggunakan api yang besar, maka apinya harus kecil. Untuk serundeng ini gitu kan, cobain atau dites rasa ketika belum dalam keadaan kering ya teman-teman, jadi masih basah seperti ini, cobalah tes rasa kurang apa langsung tambahkan, jangan menunggu kering. Ini saya tambahkan lagi garam setengah sendok teh, jadi total saya menggunakan 2 sendok teh ya teman-teman, atau 1 sendok makan munjung. Nah ini sudah agak kering seperti ini, udah ringan, tandanya sudah kering atau sudah tanak, yaitu diangkatnya itu ringan ya teman-teman, dan sudah tidak berisik lagi di dalam kuali. Jadi karena kandungan airnya sudah tidak ada, maka dia sudah tenang, tidak lagi gemericik di dalam kuali ya teman-teman. Nah ini saya rajin aduk aja, di sebelah kanan kuali itu ada yang sedikit gosong, tapi serundengnya tidak gosong, hanya kualinya aja ya teman-teman. Ini selain buat ayam bisa juga buat makan ketan ya teman-teman. Nah ini sudah matang, saya siap akan angkat. Ini sudah saya siapkan piring saji. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan serundeng kelapa pedas manis dan gurih ya teman-teman. Serundeng kelapa dengan cita rasa pedas manis gurih ini juga cocok untuk isian lemper ya teman-teman. Untuk cara penyimpanannya supaya tidak mudah basi, bisa dimasukkan ke dalam toples atau ke dalam plastik, simpan di dalam kulkas. Jika di luar ruangan, ini bisa bertahan sampai 1 minggu tidak tengik ya teman-teman. Tapi kalau di dalam kulkas bisa sampai 3-4 bulan ya teman-teman, tidak akan ada aroma tengik ya teman-teman. Apalagi kalau di freezer bisa sampai 1 tahunan. Begitu ya teman-teman cara penyimpanannya supaya awet. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.